Kembali lagi bertemu dengan saya Sri Sumardani dalam segmen Coach Talk, Unleash Your Innermost ya. Nah, hari ini saya masih sendiri ini, belum ditemani oleh coach-coach keren lainnya ya. Nggak apa-apa kan? Nah, hari ini saya akan membahas topik yang luar biasa yang tentu ditunggu-tunggu oleh netizen semuanya, yaitu mengapa layanan. Oke, gimana ya? Sudah siap? Dan tentu sehat semuanya ya, agar apa nanti yang saya sharingkan dengan topik yang luar biasa ini membuat kita bertambah kualitasnya menghadapi kehidupan di dunia ini ya. Baik, berbicara tentang layanan, banyak sekali perusahaan-perusahaan atau pembisnis ingin meningkatkan usahanya, tentu juga ingin meningkatkan profitnya. Ya, dalam layanan ini sebenarnya salah satu cara, bahkan cara terbaik yang dilakukan oleh mereka agar mendapatkan hasil yang terbaik nanti tentunya. Di mana layanan ini banyak sekali orang mempelajari, namun masih juga banyak yang tidak menyesuaikan dengan keadaan saat ini. Inilah yang akan saya sharingkan ya. Dunia saat ini penuh dengan digital. Begitupun layanan akan berubah juga menyesuaikan dengan apa yang terjadi di dunia ini. Layanan berubah. Apanya sebenarnya yang berubah ya? Kalau pengalaman saya ya menyaksikan layanan yang ada di dunia ini, baik secara langsung ataupun menonton di layar lebar atau di tempat-tempat melalui digital, beberapa hal yang perlu saya simpulkan bahwa sebenarnya layanan saat ini juga berubah. Kalau dulu layanan itu penuh dengan manual, sekarang layanan berlomba-lomba orang untuk menuju ke era digital. Nah, selain itu apa saja yang berubah? Nah, karena hal ini memerlukan perubahan yang besar, maka banyak sekali yang mempengaruhi perubahan-perubahan tentang layanan. Kalau kita lihat layanan dalam perubahannya terletak selain pada era digitalnya juga adalah para customer-nya ya. Customer sekarang berubah. Bagaimana customer yang dulu menginginkan hal yang berbeda dengan customer yang sekarang. Ayo, kalau hidup di masa-masa lalu dan masa-masa sekarang, pasti ekspektasi kita terhadap layanan juga berubah ya. Kalau dulu mau dilayani seumpama duduk lama menunggu ya, itu masih diterima oleh para customer. Kalau sekarang orang pada enggak mau, orang maunya cepat dan sebagainya. Inilah yang namanya perubahan dalam layanan. Jadi ketika bisnis Anda, bisnis para netizen di sini tidak merubah layanannya, maka jangan harapkan nanti bisnisnya juga akan berubah, profitnya menuju ke hal yang positif ya. Nah, berbicara juga tentang layanan, saya adalah salah satu pemateri atau memberikan materi layanan yang terbaik kepada para hospitality, kemudian para banker, juga para pelayan masyarakat, di mana akhirnya saya menuliskan buku yang berjudul Service à la carte. Dalam buku ini terdapat banyak sekali hal-hal yang saya tuliskan, dan tentu buku ini ada yang istimewa dalam layanan, di mana saya bukan hanya mengkritik ya, bukan hanya mengkritisi yang namanya layanan, tetapi bagaimana saya juga memberikan solusinya. Jadi ketika saya melihat layanan ya kurang baik, saya akan kritisi, saya akan kritik, saya akan berikan masukan dan solusinya seperti apa. Inilah yang tertulis di Service à la carte, buku saya yang pertama. Nah, tentunya apa sih yang mendasari kok sampai saya mau-maunya ya menulis tentang layanan dan sebagainya? Sebenarnya
Hal pertama yang membuat saya ingin menuliskan buku tentang layanan adalah karena kegalauan hati saya. Saya galau ini melihat layanan pada saat ini ya. Melihat layanan yang tidak membuat customernya puas, atau banyaknya komplain di media sosial yang saya baca, ataupun saya melihat sendiri bagaimana layanan terhadap masyarakat. Saya menyaksikan sendiri dan saya juga mengalami sendiri ketika saya masih menjadi seorang banker ya, bagaimana melihat layanan dari sudut dua arah. Yang pertama adalah dari para pelaku layanannya dan satu lagi adalah dari customernya. Ya, inilah yang membuat saya menuliskan buku sehingga buku ini dapat dibaca dan juga dapat menjadikan para pelaku layanan lebih baik lagi untuk melayani customernya. Ya, nah kembali lagi, melayani itu sebenarnya tidak hanya dilakukan oleh orang-orang yang sekarang ada di front office. Orang berbicara tentang layanan tentu berbicaranya dia adalah pegawai pelayan yang ada di front office. Tidak ya, layanan ini sebenarnya harus dipelajari oleh semua orang karena layanan ini membutuhkan bukan hanya pengetahuan-pengetahuan tentang cara melayani, tetapi ada roadmap, kerangkanya, ada blueprintnya dan sebagainya. Karena permasalahan dalam layanan yang kedua adalah bagaimana layanan itu tidak terpetakan dengan baik ya. Makanya harus ada yang namanya roadmap dalam melayani atau kerangkanya ya. Yang pertama saya akan bicarakan dulu atau saya sharingkan tentang buku yang saya tulis. Nah, dalam buku ini banyak sekali hal-hal yang saya lihat, kemudian yang saya juga tulis sehingga menjadi sebuah solusi bagaimana mendapatkan layanan yang terbaik untuk masyarakat. Yang pertama yang saya sharingkan di sana adalah salam senyum sang penyihir. Jadi bagaimana sehingga seorang Sri Sumahardani itu identik sekali dengan yang namanya salam senyum sang penyihir. Ini tentu ada hubungannya dengan layanan. Saya akan membahas bagaimana caranya seorang pelaku layanan agar seolah-olah dia dapat menyihir orang yang dilayani. Tentu menarik sekali ini. Jadi salam senyum sang penyihir, bagaimana seorang pelaku layanan dapat melakukan layanan yang seolah-olah dapat menyihir orang lain. Kemudian di alakat yang kedua saya bercerita tentang lemon makan lemon. Nah, ini sangat menarik juga. Bagaimana layanan itu sebenarnya tidak boleh menjelekkan bagian atau orang yang masih dalam satu atap dalam sebuah perusahaan. Ini sering terjadi. Makanya saya tulis lemon makan lemon, ya. Bagus sekali. Jadi di sini banyak contoh-contohnya bagaimana orang tersebut bisa bertanggung jawab atas timnya dalam melayani customer. Nah, yang ketiga saya bahas di sini tentang aku bukan manusia robot. Waduh ya. Judulnya saja sudah mengerikan sekali ya. Aku bukan manusia robot. Di sini saya membahas bagaimana seorang pelaku layanan itu banyak sekali dia maksudnya baik melayani orang lain, tetapi orang melihatnya dari sisi customer terlihat seperti robot ya. Nah, ini biasanya terjadi karena terlalu sesuai dengan SOP. Nah, apakah ini bagus atau tidak? Saya semua jelaskan di judul Aku Bukan Manusia Robot. Kemudian yang keempat ada yang namanya LGBT in Service. Tentu menarik sekali nih. Kira-kira apa yang dibahas di LGBT in Service? Saya pending dulu, nanti saya akan bahas ya. Kemudian ada juga kopi pahit dan kopi manis. Nah, ini saya tulis bagaimana sebenarnya ketika kita melayani orang lain, kemudian ada komplain dari orang tersebut, ya, sebenarnya itu kepahitan yang kita terima ya. Tapi sebenarnya kepahitan itulah yang akan membuat hasilnya nanti manis ya. Makanya judulnya adalah kopi pahit dan kopi manis ya.
Nah, kemudian saya juga menulis alakat selanjutnya yaitu service yang online. Nah, service yang online ini tentunya adalah bagaimana biasanya saya melihat antara pelaku layanan itu tidak nyambung ya. Katanya orang online gitu ya. Tetapi ketika melayani tidak online. Di sini saya membahas antara divisi satu dengan divisi yang lain itu harus online, nyambung. Kalau yang di dalam bilang A, yang di tengah bilang A, yang di luar juga A ya. Ini saya tulis dengan judul service yang online. Kemudian saya juga menulis dengan judul gagal fokus. Kira-kira kalau dalam layanan gagal fokus ini seperti apa? Nah, gagal fokus saya tulis bagaimana orang biasanya menjadi seorang pelaku layanan bingung ini, terlalu banyak program atau hal-hal yang harus dia lakukan sehingga sampai tidak fokus apa yang harus dia katakan kepada para customernya. Maka di sini saya akan terangkan kepada netizen semuanya bahwa yang namanya seorang pelaku layanan harus fokus kepada apa yang dia sampaikan. Jangan sampai gagal fokus. Saya bahas semuanya di alakat gagal fokus. Kemudian saya juga menulis cepat juga nyaman. Nah ya, saat ini ya ingat perubahan layanan itu banyak. Saat ini banyak sekali orang bilang bahwa saya tidak menginginkan hal yang nyaman dalam ruangan. Yang penting saya dapat dengan cepat terlayani. Oke, kalau sudah seperti ini bagaimana? Inilah solusinya, bahwa sebenarnya kenyamanan customer itu berbeda-beda ya. Ada yang pengen cepat, ada yang ingin duduk lama-lama tapi nyaman, dan yang saya bahas di sini adalah cepat juga nyaman. Kemudian juga ada alakat saya ada apa dengan telat. Ayo ya. Taunya jangan hanya ada apa dengan cinta, tapi ada apa dengan telat. Disinilah letak yang namanya kedisiplinan. Kalau kita mulai jam 8 harus pasti jam 8 sudah buka. Kalau istirahatnya 1 jam, harus 1 jam kita istirahat. Jadi sesuaikan dengan hal-hal yang kita komunikasikan dengan para pelanggan ya. Selanjutnya saya juga menulis judulnya mudik. Ya, mudik. Ya, saya tulis waktu ketika dekat hari Lebaran orang pada mudik. Nah, mudik di sini dihubungkan dengan layanan adalah banyak sekali orang sekarang berlomba-lomba ketika melayani customernya itu memakai cara-cara lama atau bahasa-bahasa setempat. Ya, umpamanya kalau dia di daerah Bali, umpama dimulai dengan Om Swastiastu ya. Kemudian kalau di daerah umpama Jawa Timur seperti apa ya, di Jakarta, di kota, di desa, disesuaikan dengan daerahnya masing-masing ya. Kemudian juga ada tulisan saya judulnya bullying berantai. Waduh, bully itu sangat menyakitkan. Begitupun dalam layanan ya, bullying berantai. Bagaimana orang tersebut ya membuli bawahannya, membuli orang lain yang ujung-ujungnya yang dibuli itu adalah para customernya. Oke ya. Dan yang terakhir masih banyak lagi, ada fresh from the open. Bagaimana kita harus selalu fresh, tampil segar di hadapan para customer kita ya. Juga saya menulis yang namanya VVI Plus seperti apa. Dan yang paling penting adalah mantra sang penyihir. Jadi kita sebagai pelaku layanan harus tahu apa mantra-mantra kita agar customer kita tersihir oleh layanan kita. Dan juga ada tulisan saya layanan ala Pokemon ya, gimana dulu yang namanya Pokemon itu dicari-cari kemanapun ya, bagaimana layanan kita bisa dicari-cari oleh orang lain. Dan yang terakhir ada textbook, diagnosa, dan mengobati. Jadi kalau kita mengobati sebuah layanan harus didiagnosa dulu baru mengobati. Inilah buku servis ala carte saya, dan tentunya hal ini sangat bermanfaat untuk netizen yang di sini sedang membangun sebuah bisnis atau meningkatkan profit dari penjualan yang dilakukan ya. Dan ada 5 unsur sebenarnya yang harus dilakukan dalam layanan, yaitu mulai dengan kata mengapa. Mengapa harus melayani? Makanya topik yang saya bahas kali ini adalah mengapa
kita harus melayani orang lain. Kemudian tentu mengambil prakarsa siapa orang-orang yang akan melayani. Yang ketiga adalah membangun dengan unsur-unsur penyusun. SOP apa yang akan kita lakukan untuk para pelaku layanan. Kemudian belajar memperbaiki. Ini adalah bagaimana kita menerima masukan, kritikan daripada customer. Dan yang terakhir adalah mengarahkan ke depan. Bagaimana layanan terus berubah ya sesuai yang diinginkan oleh para customer ya. Jadi inilah 5 unsur yang utama yang nanti kita akan pelajari pada segmen-segmen berikutnya ya. Terutama bagaimana kita membangun pendidikan layanan yang actionable. Ada banyak sekali nanti saya akan sharingkan di topik mengapa layanan. Bagaimana ya? Mudah-mudahan di segmen kali ini sudah memberikan gambaran apa sih yang akan kita lakukan untuk meningkatkan bisnis kita, apa yang kita lakukan untuk memberikan kepuasan kepada customer-customer kita sehingga mereka akan kembali menjadi customer yang repeater, customer yang kembali pada usaha kita ya. Baik, sampai di sini dulu episode pertama dari Coach Talk dengan saya Sri Sumahardani. Tentunya kita bertemu minggu depan dengan topik masih mengapa layanan. Sampai bertemu lagi, Coach Talk, unleash your innermost. Terima kasih semuanya.